kurang basah, tapi kita coba dulu helikopter apa enggak jadi atau enggak gitu. Dengar gak? Nah jadi kan setelah motor ini deh, kalau yang ini kan settingannya backfire ya, bukan yang helikopteran. Kita coba. Biasanya keluar itu kalau jalanan lurus atau turunan ya, kalau nanjak tuh kardang. Ini kita coba sekarang lepas. Nah, oke, di video kali ini gue mau nunjukin video yang sebelumnya kemarin pernah gue rekam gitu, tapi belum sempet diupload, dan kali ini gue mau nambahin dulu sebelum lanjut ke videonya. Jadi di sini gue mau nambahin soal yang helikopteran. Jadi itu videonya nanti tentang setting ECU ya, jadi helikopteran dan backfire kayak gitu, sama timing kuda juga. Nah ini gue mau nambahin sebelum lanjut videonya, karena videonya itu kurang jelas ya, jadi gue mau tambahin di videonya itu nanti ada bahas helikopteran. Nah untuk yang settingan helikopteran itu beda ya sama yang video kemarin udah gue upload, yang baru aja kemarin. Jadi itu beda settingannya, dan tapi lebih enak yang kemarin diupload gitu. Ini di sini kita konekin dulu untuk ECU-nya. Nah jadi untuk settingan yang di video sekarang nanti yang tes di jalan itu sebenarnya itu kurang matang ya untuk helikopterannya, jadi masih kurang enak. Jadi kalau mau kalian mau niru itu pakai yang kemarin aja, yang video sebelum ini gitu. Itu udah lumayan enak juga untuk helikopterannya, dan untuk gas di awalannya juga enak suaranya gitu. Jadi buat kalian yang mau ikutin itu pakai yang di video sebelum ini gitu, tutorialnya gitu. Jadi paling yang helikopter untuk itu aja, dan untuk yang lainnya itu bisa kalian ikutin gitu, kayak backfire dan timing kudanya di video yang nanti di jalan gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja. Paling apalagi ya, ini buat kalian yang baru datang nih, ada video box filter PCX 160 atau Vario 160 dipasang di sini gitu. Jadi buat kalian yang baru datang di channel gue bisa lihat-lihat video gue nih yang kayak ini juga. Jalur stang, pemasangan jalur stang ada, juga untuk hand grip juga ada ya. Dan ini Saklar Fiction juga ada, tuh sempet bikin video rakit Saklar Fiction budget 100.000 ya. Tuh kalian tonton aja. Dan apalagi paling ini nih, handle chrome gitu. Jadi pakai handle punya Beat Street, itu ada videonya. Kalau kalian mau ikutan juga gitu, biar chrome kayak gini kan, kalau hitam kan itu ngelupas ya, sama yang sebelah sana nggak kelihatan. Pokoknya adalah nanti kalian tonton aja di channel gue itu, nanti komplit gitu. Dan ini untuk settingnya nanti ini dinolin dulu ya, jadi nanti bakal video tutorialnya nanti di jalan kayak gitu. Nah oke, jadi di video kali ini gue mau ngetes knalpot yang udah kemarin dibuat, dan juga gue mau kasih tips setting ECU ya. Jadi setting ECU-nya itu kali ini gue mau bagiin tips setting ECU helikopter cuy. Jadi di Vario itu bisa juga di setting kayak helikopteran. Untuk suaranya dan semoga kedenger sih suaranya. Dan ini untuk dibawa santainya kayak gini untuk suaranya. Jadi helikopter cuy, untuk di RPM bawahnya. Dan jadi settingan yang gue bikin yang barusan itu adalah settingan di bawahan yang basah ya cuy. Jadi kalau misal di bawah santai kayak gini bisa helikopteran, dan juga untuk agak digas sedikit atau idle-nya itu agak basah ya cuy. Nanti gue tes lagi di depan setelah nanjak ini. Dan ini gue pakai dua mode ya, jadi ada yang settingan basah dan juga settingan irit gitu. Dan untuk yang
settingan irit jadi kayak gini ya cuy, jadi normal nggak berbet. Jadi kalau dipakai buat nyantai-nyantai, nyelip atau nanjak gitu, jadi pakainya yang ini gitu. Jadi settingan yang gue bagiin itu adalah settingan untuk helikopter dan juga agak basah gitu, agak boros di idle-nya gitu. Jadi kalian kalau mau ngikutin, mau motor matic apapun itu, mau ya dari Yamaha, intinya settingannya sama gitu. Mau itu Aero, PCX, NMAX, kurang lebih angkanya itu di 60 sampai 70 atau 80 gitu. Jadi itu terserah, nanti kalian cari aja settingannya yang pas, entah itu 65, 60, 70 gitu. Jadi tiap motor itu beda gitu. Jadi dan tergantung selera juga mau main di RPM berapa. Jadi paling tips yang gua kasih di awal video itu adalah itu settingan yang gua bikin sendiri karena gua pakai roller enteng dan juga pengen main di TPS rendah gitu. Kayak misal tadi kan gue dari TPS 0 banget gitu ya, kalian bisa ikutin dari TPS 0 sampai TPS 25 atau 30, terus RPM nya dari RPM 1000 sampai RPM 6000 atau 6500. Nah itu dikasih 60 rata. Nanti mulai dari situ kalian poles sendiri. Kayak misal kurang basah kalian tambahin ke 65 atau 70 gitu, atau misal kurang banget sampai kayak tadi ada di beberapa bagian gue yang kasih sekitaran 80 atau 85 ya cuy ya. Jadi kayak gitu. Oh iya BTW ini untuk knalpotnya, awalnya ini gue bikin knalpot Sarbor ya cuy ya. Awalnya pengen bikin knalpot Engger, tapi setelah gue pakai gitu kan dan ternyata berisik banget, yang akhirnya gue ganti lagi pakai saringan full gitu. Dan ini adalah hasilnya setelah pakai saringan full. Jadi kayak gini aja, jadi adem nih. Jadi ini tuh knalpot yang gue bikin sendiri dari bahan knalpot Vario KZR ya cuy ya, dengan inlet 3238. Jadi lumayan gede inletnya karena gue ngejar suara cuy. Lumayan rame ternyata jalannya. Tadinya gue maunya ngevlognya pagi-pagi, tapi karena capek cuy, gue bangun tidur. Walaupun hari ini hari libur sebenarnya, tapi karena gue kerja jadi capek cuy, gue balik bangun tidur juga mager bikin video gitu. Yang akhirnya gue sore ini tuh sebenarnya tuh jam berapa ya. Oke, sekarang gue mau bagiin settingannya dan tipsnya. Jadi sebenarnya gampang banget buat kalian yang mau bikin gitu helikopteran gitu, itu mau di motor apapun itu juga sama pokoknya mah. Dan ini seperti biasa dikonekin dulu, dan jangan lupa juga untuk kabel jukennya itu terpasangnya cuy, jadi nggak gue copot, makanya ini masih bisa connect. Dan langsung ke menu fuel correction ya cuy ini. Nah ini contohnya yang 0 semua, ini salah cuy, harusnya 0. Nah jadi contohnya ini misalkan yang 0 semua, kalian blok aja dari TPS 0 RPM 1000 sampai 20, 25 atau 30 terserah kalian gitu kan. Ini misal contoh sampai 25 aja ya. Kita bikin jadi TPS 0 sampai 25 dan RPM 6500. Ini untuk contoh aja. Ini kayak gini. Ngerti kan maksudnya TPS 0 sampai 25, dan juga untuk RPM-nya 1000 sampai 6500. Nah, ini kita set 60. Jadi kayak gitu untuk settingannya, dan kalian poles aja sendiri biar nggak begitu berbet. Pas nanti kan kesini ini basah, ini terlalu 0 gitu, jadi nanti kayak loncat gitu cuy, nanti gak enak rasanya.
Nanti kalian tinggal rubah aja kayak gini contohnya nih. Ini kita turunin ke 50 atau 45 contohnya. Ini kayak gini contohnya. Jadi kalian poles-poles lagi gitu kan. Kayak contohnya yang barusan. Misal di awalnya untuk idle-nya terlalu rendah, kalian turunin juga gitu nih. Kayak gini contohnya. Ke 45 atau 40 terserah. Dan kalau pengen pas digas agak suaranya patah-patah gitu biar kayak idle patah-patah, itu bisa juga kalian akalin dari TPS 2% ya. RPM-nya terserah 1500 aja lah, nggak apa-apa. Nah, sampai sekitaran 3500. Ini dibikin basah banget. Kita coba set value aja nih biar cepet. Kita bikin 85 nih contohnya ya. Nih. Nah, lalu di send map. Ini untuk percobaan. Nih hasilnya nanti langsung dilihat gitu. Nah, ini udah. Nih, coba kalian denger. Kita bawa jalan yuk coba. Nah, ini kurang basah tapi kita coba dulu helikopter apa enggak jadi atau enggak gitu. Dengar gak? Nah, jadi kan. Yang gua maksud tadi, dan juga kalian sambil lihat di sini nih RPM 5400. Jadi berarti ini mainnya di sekitaran RPM 5000-an. Nih di RPM sini cuy. Dengan TPS 20%. Nih berarti kalau kurang basah kalian tambahin di sekitaran 5000-an. TPS 20% nih kalian bisa lihat kan contohnya. Oke, jadi itu hasilnya kayak gitu. Jadi lumayan gampang kalau misalkan kalian mau bikin, tinggal kayak gitu aja gitu. Ini kan cuma contoh, kita balikin aja ke semula gitu. Sekarang sekalian tips juga bikin apa ya, timing kuda gitu kalau mau kalian. Ntar kita ini rubah lagi ke 0 karena ini cuma contoh ya. Kayaknya sambil ngerokok deh. Dan sekarang gue mau bagiin tips juga untuk backfire ya cuy. Ini backfire juga nggak aman. Sekarang masuk di menu ignition timing untuk pertama ya. Untuk backfire ini caranya gue kayak gini. Kita blok TPS 0 sampai TPS 2, RPM mulai dari RPM 3000 sampai kisaran 7000 atau 8000 atau limit cuy. Jadi terserah, ini gue contoh aja sampai 10.000 aja ya. Jadi ingat ya dari TPS 0 TPS 0 dan 2 itu di blok RPM 3000 sampai dengan RPM 10.000 ya cuy. Ini kayak gini contohnya. Ini kita set value jadi 0. Nih. Kita set jadi 0 derajat. Jadi pengapiannya mati. Dan setelah ignition timing itu cuma kayak gitu aja yang dirubah ya. Setelah ignition timing kita masuk ke menu fuel correction. Di menu fuel correction juga sama yang dirubah TPS 0 dan 2. TPS 0 dan 2 di RPM 3000 sampai 10.000 juga ya cuy ya. Dan ini dirubah ke jadi minus ya cuy, karena dikurangin bensinnya. Ntar nih sampai 10.000. Ingat ya tadi 0 dan 2 3000 sampai 10.000. Nih 3000 sampai 10.000 itu kita set jadi minus 40 atau 30 bisa semakin kecil. Kayak contohnya ini kan diborosin dikit nih, misal 10 gitu. Minus 10 misalkan. Kalau misal minus 10 itu nanti kayaknya bakal nggak keluar sih gitu. Atau 20 gitu, itu pelan keluar tapi pelan. Jadi semakin besar angkanya semakin kenceng cuy meledaknya gitu. Kayak contohnya nih 40 ini lumayan pas gitu. Tapi tergantung di motor kalian sih. Kalian coba aja setting sendiri. Misal di 50 itu kenceng banget biasanya. Intinya jangan lebih dari 50 sih. Soalnya kekeringan nanti mesinnya panas gitu. Tapi bisa aja sih kalau mau kalian coba kayak gini contohnya. Ini gue mau coba aja di 40 aja dulu ya. Ini kayak gini contohnya. Udah beres. Ingat kan kalian cuma kayak gini aja. Ini untuk backfire. Dan kita send map. Dan langsung kita coba yuk di jalannya kayak gimana hasilnya. Ini sekalian aja lah kita matiin.
di execute ya tadi tuh, motornya mati, dan juga ini get map, dan kita matiin untuk ininya nih yang paling pojok atas hijau. Nah setelah kayak gini, ini udah ke save ke motornya, dan kalian matiin kontaknya dulu, lalu kalian nyalain lagi. Ini udah jadi. Kalau misal nge-save kayak gitu ya caranya. Oke, kita langsung coba setelah motor ini deh. Kalau yang ini kan settingannya backfire ya, bukan yang helikopteran. Kita coba. Belum keluar cuy ternyata. Biasanya keluar itu kalau jalanan lurus atau turunan ya. Kalau nanjak tuh kardeng. Ini kita coba sekarang lepas. Nah, keluar kan, jadi kayak gitu cuy. Untuk settingan backfire. Kita coba lagi. Ya, untuk settingan backfire tadi udah gue bagiin 3 tips, settingan helikopter atau settingan basah, dan juga settingan timing kuda, dan juga settingan backfire gitu ya. Jadi ada 3 yang gue bagiin hari ini. Mungkin videonya segitu aja, paling ini selebihnya gue mau cuma ngetes backfire-nya aja ya. Jalanannya agak rame, gue nggak enak juga ini agak jalanannya banyak rumah cuy. Kayaknya lebih cocok untuk tes di jalanan raya ya cuy ya, karena backfire lumayan berisik, ganggu juga. Nah kayak gitu backfire-nya cuy, jadi meletup-letup gitu ya. Jadi ya gue cuma bagiin tips aja caranya kayak gitu. Jadi buat kalian mungkin yang pengen penasaran gitu, udah ganti Ecujuken, pengen setting gitu, caranya kayak gitu. Udah, tapi sebenarnya nggak baik ya, nggak sehat, merusak motor cuy gitu. Jadi, tapi kalau kalian penasaran dan pengen coba gitu, mumpung punya Ecujuken, nggak ada salahnya sih kalian coba sesekali gitu ya. Berisik knalpotnya, aduh gak enak banget. Rencananya setelah ini sih gue pakai, setelah nge-review gue mau pakai balik lagi ke knalpot standar lagi, karena sebenarnya gue nggak suka sih knalpot terlalu berisik cuy. Ada satu lagi knalpot yang adem enak gitu, ramah lingkungan masih gitu, tapi gue belum review di jalannya kayak gimana karena belum ada waktu cuy. Kerjanya gue pulang malam, jadi belum sempat konten lagi. Makanya kenapa konten gue sepi, karena sekarang lagi fokus kerja dulu gitu. Pusing cuy gitu. Kalau misal YouTube-nya rame sih, gue nanti bakal rajin gitu, karena ini masih awal-awal, jadi kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa lah nggak ada video juga. Tapi salah juga sih, tapi ya udah, nanti rencananya gue bakal review-review lagi, semoga gitu, kalau badan gue udah sehat juga. Kalian subscribe aja gitu buat kalian yang suka sama cara pembawaan gue dan tutorial-tutorial gue gitu. Dan juga buat kalian yang kepo mungkin sama video-video gue gitu, kalian bisa cek aja di profil atau di beranda gue gitu. Kalian cek video-video yang udah gue upload. Di situ banyak video-video yang beda gitu, kayak contohnya pasang box filter PCX 160 di Vario ini gitu kan, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Atau kayak contohnya rakit saklar fiction budget 100.000 doang gitu kan, tapi itu ada perlu diperhatiin ya, walaupun murah gitu kan, budget 100.000 doang, tapi ya kalian hanya harus punya basic gitu, harus punya basic kayak bongkar-bongkar gitu, ngerti perkabelan gitu. Kalau misal basic nol banget ya nggak gue saranin sih, karena ya bisa rusak gitu cuy.
Oke, mungkin videonya segitu aja. Udah gua tes juga untuk backfire-nya, semoga kedenger cuy. Ini adalah video tag ketiga kali. Jadi sebelum-sebelumnya sebenarnya gua udah tag video, tapi untuk hasilnya itu banyak angin cuy, banyak noise gitu kan. Jadi ya semoga nanti gua kebeli kamera baru dan mikrofon juga yang bagus gitu, karena gue jadi mager konten gitu kalau misalkan kayak gini gitu. Ini gua tes sekali lagi, kali nggak apa-apa ya di sini. Nah kayak gitu. Oh iya, dan juga untuk backfire ini, jadi pas kalian lepas gas tuh jangan nggak lepas full banget gitu, agak di geser dikit gitu, buka dikit gitu, jadi baru muncul gitu. Kalau dilepas banget itu kadang nggak muncul, jadi kayak gitu ya untuk caranya. Nah ini agak sedikit nggak ditutup banget gitu, jadi agak digas dikit, dikit banget. Kita coba lewatin mobilnya. Banget knalpotnya, seriusan. Oke udahlah, kayak gitu aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video gua gitu. Ini gua mau balik. Ya udahlah kayak gitu aja, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Biar tambah gua semangat gitu kan, subscribe kali bisa kali. Oke, videonya segitu aja. Sampai nanti lagi. Motor dikit tuh, dikit. Ayo, cek aing teh. Cek aing masih kena video tidak akan naon motor. Dipuakui masih diroba genep-genep. Sini orisinil. Goblok cek aing karunya anu nyieuna wanti-wanti make olotan nyieuna. Biar diroba cek aing dari tanah aja basok.